Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan memberikan materi mengenai kladogram untuk klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, apa sih kladogram itu? Jadi, kladogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Kemudian, untuk manfaat dari kladogram tersebut, yaitu hubungan kekerabatan dan interaksi antar setiap makhluk hidup menjadi lebih mudah untuk diketahui. Untuk pembuatan kladogram secara manual ini memiliki 4 tahap. Yang pertama, menyusun deskripsi taksonomik. Yang kedua, membuat tabel karakter. Yang ketiga, membuat diagram Venn dari karakter umum ke karakter khusus. Jadi untuk pembuatan diagram Venn-nya itu dimulai dari karakter yang paling umum ke karakter yang paling khusus. Yang keempat, membuat kladogramnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh untuk membuat kladogram secara manual. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi karakter dan juga spesies. Di sini ada spesies ikan, kucing, kuda, dan sapi. Kemudian untuk karakternya ada tulang belakang, berparu-paru, mamah biak, dan bertanduk. Di sini untuk yang tanda plus itu diberikan untuk spesies yang memiliki ciri-ciri yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk karakter yang bertulang belakang, semuanya spesies yang ada di sini yaitu bertulang belakang. Kemudian untuk yang bernafas menggunakan paru-paru itu hanya kucing, kuda, dan sapi. Kemudian lanjut ke karakter yang lebih khusus yaitu mamah biak, itu hanya terdapat pada kuda dan sapi. Kemudian untuk karakter yang paling khusus yaitu bertanduk, itu hanya dimiliki oleh sapi. Setelah menyusun karakteristiknya tadi, kemudian lanjut untuk membuat diagram Venn. Jadi kita nanti membuat kotakan garis seperti ini. Nah, untuk garis yang pertama diisi dengan karakteristik yang pertama, yaitu karakteristik yang paling umum, bertulang belakang. Kemudian dilanjut yang kedua yaitu berparu-paru. Kemudian dilanjut yang ketiga memamah biak, dan yang keempat bertanduk. Kemudian di sebelahnya itu diisi menggunakan spesies yang sudah kita gunakan tadi, yaitu ada ikan bertulang belakang, kemudian kucing, yang ketiga adalah kuda, dan yang keempat adalah sapi. Jadi dari diagram Venn ini kita bisa membaca bahwa yang bertulang belakang itu semua spesies, dan yang berparu-paru itu dimulai dari kucing, kuda, dan sapi. Kemudian untuk yang memamah biak dimulai dari kuda dan juga sapi, dan yang bertanduk hanya dimiliki oleh sapi. Jadi dari diagram Venn ini kita sudah bisa membaca. Kemudian lanjut untuk menyusun kladogramnya. Untuk menyusun kladogramnya, kita membuat garis seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita membuat strip garis untuk diisi karakteristiknya. Untuk diisi karakteristik yang pertama itu adalah karakteristik yang paling umum, yaitu karakteristik yang nomor 1. Tadi karakteristik yang paling umum adalah tulang belakang. Kemudian kita membuat garis panjang yang nantinya diisi dengan nama spesiesnya, yaitu ikan. Kemudian untuk garis strip yang kedua diisi karakteristik yang kedua yaitu berparu-paru. Nah, kemudian membuat garis lagi yang diisi dengan spesies kedua yaitu kucing. Lanjut ke strip yang ketiga yaitu memamah biak, dan garis yang ketiga yaitu diisi dengan spesies yang ketiga.
sesuai dengan diagram Venn-nya. Kemudian strip yang keempat yaitu bertanduk dan diisi dengan sapi. Nah, dari diagram Venn tadi kita bisa menyusun kladogram. Nah, ini adalah bentuk dari kladogram spesies yang sudah kita tentukan tadi. Nah, dari sini kita membacanya adalah seperti ini. Untuk ciri-ciri tulang belakang dimiliki oleh semua spesies. Kemudian untuk yang kedua yaitu berparu-paru hanya dimiliki oleh kucing, kuda, dan sapi, karena ikan tidak bernafas dengan paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah memamah biak, dimiliki hanya oleh kuda dan juga sapi, karena kucing tidak merupakan hewan yang memamah biak. Kemudian untuk yang bertanduk hanya sapi saja, karena kuda, kucing, dan ikan tidak bertanduk. Seperti itu. Nah, setelah kita tadi sudah melihat contoh pembuatan kladogram secara manual, kemudian ibu akan menugaskan kalian membuat kladogram secara manual. Namun kalian bisa memilih salah satu dari kladogram hewan ataupun kladogram tumbuhan. Jadi kalian cukup membuat satu kladogram saja sebagai tugas. Nah, apa yang harus dikumpulkan kepada ibu yaitu ada tabel karakteristik, diagram Venn, dan kladogram. Jadi kalian bisa menggambarkan kladogramnya di kertas, kemudian difoto dan dikirim melalui WA ibu. Nah, untuk yang harus dikumpulkan yaitu tabel karakteristik, diagram, dan juga kladogram sesuai dengan tahapan saat kita membuat kladogram secara manual. Jadi bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena kalian bisa memilih mau membuat kladogram hewan maupun kladogram tumbuhan. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian membuat kladogram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.